Sebenarnya berobat itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi'idznillah azza wajalla. Kalau seandainya seseorang terserang penyakit kemudian diobati dan sembuh, maka kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa penyakit itu datang dari Allah, sembuh juga datang dari Allah. Makanya sebelum seseorang itu menggantungkan kepada obat ataupun kepada tabib ataupun kepada dokter ataupun kepada apapun yang mungkin bisa mengobati, sebelum hati kita tergantung kepada itu semua, gantungkan hati kita kepada Allah. Karena mereka para pengobat atau obat-obat racikan itu hanya sekedar wasilah saja. Semua pengobatan itu datang dari Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Ibrahim, kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam dunia pengobatan dalam Islam, yang namanya obat itu terbagi menjadi 3. Pertama, dia jadi obat karena memang syariat Islam secara nas Al-Quran dan hadis memang itu obat. Yang kedua, memang tidak terdapat dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih itu obat, tetapi ada penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam dunia farmasi dan pengobatan atau dalam dunia herbal bahwa ini adalah obat. Kemudian yang ketiga, tidak berdasar sama sekali. Quran tidak mengatakan ini obat, hadis tidak mengatakan ini obat, dunia farmasi pengobatan herbal juga tidak dikatakan ini obat, tiba-tiba dijadikan obat. Ini dalam dunia pengobatan terbagi menjadi 3. Adapun yang pertama, bahwa ada obat-obat itu berdasarkan nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW adalah obat atau bisa dijadikan sebuah pengobatan. Contoh, Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bicara tentang habbatus sauda, bicara tentang habbatus sauda, jintan hitam. Kata Nabi SAW, fil habbatis sauda shifaun min kulli da'in illa sam. Kata Nabi SAW, di dalam jintan hitam itu ada obat untuk mengobati semua jenis penyakit kecuali kematian. Kalau orang sedang sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan, jangan suruh minum habbatus sauda, tetap mati dia. Kematian tidak bisa ditangkal dengan habbatus sauda ya. Kematian itu takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman soal madu, Allah mengatakan wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbik dhulalan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u linnas inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun.
Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Menunjukkan bahwa madu itu ada 3. Ada yang disebut dengan madu jabali. Madu jabali itu madu yang diambil dari gua-gua, dari gunung-gunung, bukit-bukit, dan ini sebaik-baik madu. Kemudian yang kedua ada namanya madu hutan, madu liar yang ada di hutan-hutan tuh. Maka ini jenis madu urutan kedua. Ada madu peliharaan, ini madu dalam urutan jenis ketiga. Ada juga yang keempat, madu palsu dari gula biasanya. Kan itu ya, itu bukan obat, itu minum itu antum jadi diabetes. Jadi kemudian Allah mengatakan, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itulah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dari ayat ini menunjukkan bahwa madu adalah obat berdasarkan nas Quran. Ya. Kemudian juga contoh yang lain, Nabi SAW bersabda tentang minyak zaitun. Kata Rasul, intadimu bizaiti waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Jadi minyak zaitun itu termasuk pohon yang diberkahi. Arti berkah itu artinya banyak kebaikannya. Berarti minyak zaitun atau buah zaitun itu bagian daripada obat. Ataupun ketika Nabi SAW bicara tentang air Zam-Zam, kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, bahwa air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap yang meminumnya. Kalau diniatkan obat, maka jadi obatnya. Kalau diniatkan untuk cerdas, insya Allah jadi cerdas. Yang penting belajar habis minum. Jangan habis minum tak belajar, bodoh terus. Ya. Kemudian juga Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas saqami. Sebaik-baik air yang terdapat di permukaan bumi itu adalah air Zam-Zam. Padanya bisa digunakan untuk pengganti makanan atau obat dari penyakit. Di sini ada kalimat syifa'un minas suqmi, obat untuk penyakit. Jadi air Zam-Zam itu berdasarkan nas hadis adalah obat. Ataupun umpamanya dalam bentuk hijamah, berbekam. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ibni Buhainah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ihtajaman Nabi SAW wa huwa muhrim. Rasul melakukan hijamah, bekam. Berarti berdasarkan nas hadis bekam itu bagian pengobatan. Kemudian juga termasuk ruqyah, maksudnya membacakan Al-Quran, dan itu berdasarkan nas Quran. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Jadi Quran itu obat, bisa dibaca langsung atau pakai media air putih seperti ini. Pamannya ini air putih, kita bacakan surah Al-Fatihah, setiap ayat kita tiup, setiap ayat kita tiup. Ini sudah jadi air ruqyah, bisa jadi obat. Ya. Dan banyak lagi minyak tin, buah tin, karena Allah bersumpah dalam Al-Quran wattini wazaitun. Ya. Lah
kesimpulannya bahwa kalau memang berdasarkan nas Al-Quran ini obat, berdasarkan nas hadis Nabi SAW ini obat, berdasarkan perbuatan Rasul ini obat, maka kita katakan ini obat dan halal berobat, bahkan terkadang dianjurkan. Ini yang pertama. Ada obat atau sistem pengobatan itu memang dianjurkan berdasarkan nas Quran dan nas hadis. Satu. Yang kedua, ada pengobatan itu ataupun sesuatu yang bisa dijadikan obat itu memang berdasarkan penelitian ilmiah, sudah diteliti di lab, memang ilmiah. Contoh umpamanya ada akar rumput, akar pohon gitu ya. Kalau akar gigi enggak. Jadi seandainya kemudian ini diteliti, oh akar ini bisa mengobati asam urat, bisa mengobati kolesterol, ya tidak apa-apa dijadikan obat, walaupun tidak 100% gitu ya, tapi kebanyakan orang minum itu sembuh. Atau dedaunan, atau rerumputan, atau biji-bijian gitu ya. Kalau berdasarkan penelitian dalam dunia farmasi atau kedokteran atau dalam dunia herbal, memang diteliti ini obat, sebab mengobati penyakit tertentu, maka mubah hukumnya selama zatnya tidak haram. Ya, maksudnya zatnya tidak haram itu seperti anjing itu kan zatnya haram. Mau direndam pakai rinso kemudian digoreng tetap saja haram, namanya zatnya. Ya kan? Artinya bahwa kalau berdasarkan penelitian ini obat dan terbukti walaupun tidak 100%, maka halal dan boleh. Masalahnya yang ketiga, tidak ada penelitian dalam dunia farmasi, dalam dunia kedokteran, dalam dunia herbal, tidak pula Al-Quran mengatakan ini obat ataupun pengobatan, tidak pula hadis Nabi mengatakan ini obat ataupun pengobatan, tiba-tiba dijadikan obat atau pengobatan. Inilah yang disebut dengan ja'ala sabab ma laisa bisabab, namanya menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab. Apa maksudnya? Menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini, benda ini secara penelitian bukan obat, malah dijadikan obat. Itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab. Antara penyakit dengan obatnya itu nggak nyambung gitu maksudnya. Contoh umpamanya, ada orang berobat nih, tiba-tiba kemudian pengobatnya bawa kelapa muda, kemudian dengan mantra-mantra tertentu penyakitnya dimasukkan ke kelapa, pas dibongkar isinya keris kecil, jarum, silet gitu ya. Ini pengobatan apa? Apa hubungannya kelapa muda dengan penyakit? Ya kan? Nggak nyambung tuh. Ya. Atau umpamanya dengan benda-benda tertentu, dengan keris petir lah, batu petir, batu getar, batu merah delima, istilah-istilah itu ya, istilah-istilah dunia-dunia kayak gitu kan gitu ya. Ya. Atau dengan tasbih karomah, batu karomah. Kok karomah-karomah? Karomah dari mana? Ya. Kan ada tuh pengobatan-pengobatan dengan seperti itu, dengan benang, dengan gelang. Itu nanti masuknya pada bab jimat, nanti terakhir kita jelaskan. Jadi jangan menjadikan obat sesuatu yang bukan obat, atau praktek-praktek itu tidak dikenal mengobati. Kan banyak tuh dalam dunia perdukunan itu praktek-praktek pengobatan, mentransfer penyakit ke ayam umpamanya kan. Kasihanlah ayam itu yang tadinya sehat jadi sakit kan gitu ya, zalim sama ayam jadinya ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian menggunakan sistem pengobatan itu di luar nalar. Kalau memang pengobatan-pengobatan seperti ini baik, kenapa di zaman salaf dulu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para ulama tidak ada pengobatan kayak gini? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau cerita dunia pengobatan, nanti kita akan bentangkan, kita akan urut dulu sesuai pembahasan. Kemudian yang kedua, bicara soal keanehan. Keanehan ini kalau saya bagi ada 7 perkara. Pertama disebut mukjizat. Yang kedua disebut irhasat. Yang ketiga disebut karamah. Yang keempat disebut maunah. Yang kelima disebut al-ihana. Yang keenam disebut al-istidraj. Dan yang terakhir disebut as-sihru, sihir. Ya. Kita rinci apa maksudnya 7 keanehan ini. Yang pertama mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah, sesuatu keajaiban di luar kebiasaan orang. Dan ini hanya dijadikan dan diberikan untuk para nabi dan rasul. Mukjizat ini khusus untuk menemani para nabi dan rasul, untuk membuktikan bahwa dia nabi, bahwa dia rasul. Seperti di zaman rasul terbelahnya bulan, ya kan? Kan aneh. Ataupun di zaman Nabi Musa tongkat jadi ular, memukul lautan terbelah 2, atau tangan dimasukkan ke pesak tiba-tiba bercahaya, atau di zaman Nabi Isa dia bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan begitu seterusnya. Itu mukjizat namanya, khusus bagi para nabi. Kemudian yang kedua ada irhasat. Irhasat juga khusus bagi para nabi, tapi peristiwanya sebelum diangkat jadi nabi. Seperti Nabi SAW sebelum lahir atau saat lahir terdapat cahaya yang menerangi negara-negara adidaya di zaman itu, Persia dan Romawi. Ataupun ketika sebelum lahir Nabi SAW terjadi peristiwa Ashabul Fil yang kemudian dihancurkan oleh Ababil. Itu disebut irhasat namanya. Kemudian yang ketiga disebut karamah. Karamah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud wali adalah seseorang yang multazim, betul-betul dia iltizam, istiqomah di dalam mengikuti syariat. Memang orangnya taat, sholat, soleh, taqarrub kepada Allah gitu ya. Jadi karamah ini memang diberikan oleh Allah kepada wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah itu bukan wali-wali tertentu. Wali-wali Allah itu setiap yang bertakwa kepada Allah, itulah wali Allah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia wali Allah. Tidak mesti wali 1, wali 2, wali 3, tidak. Semua orang bisa jadi wali. Apalagi antum nyokolahkan anak ke sekolah, jadilah wali murid. Bukan itu maksudnya. Jadi wali-wali Allah itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu secara umum definisi yang sering antum dengar di khutbah Jumat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka itu karamah. Tetapi karamah itu 1, tidak bisa dipelajari. 2, tidak bisa diulangi. 3, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dikehendakinya. Dan orang yang punya karamah bukan berarti lebih mulia dibandingkan orang yang tidak punya karamah. Di zaman Rasul, di zaman Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan begitu seterusnya tidak dikenal karamahnya, dikenal ibadahnya. Tapi ada sahabat Rasul yang diberikan karamah. Contohnya siapa? Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Di tangan dia Abu Hurairah masuk Islam. Banyak sahabat yang masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dawsi, karena dia orang Daus. Abu Hurairah juga orang Daus. Ketika dia berdakwah ke Daus, pertama kali dakwah ditolak. Datang dia kepada Nabi. Nabi, saya sudah berdakwah kepada kaumku, tidak ada yang mau, berilah tanda kepada. Kata Nabi SAW, pulanglah, nanti akan Allah datangkan tanda kepadamu.
di tengah jalan, namanya orang dulu nggak ada senter. Zaman sekarang kan enak lah bawa senter gitu ya. Zaman dulu malam-malam gelap lah. Tiba-tiba di tengah jalan, dahinya bercahaya, nyorot gitu dahinya itu. Ada cahaya nyorot ke depan. Bukan kayak sekarang orang cari kodok di ketaruh ini, bukan. Memang ada, dia keluar cahaya gitu ya. Jadi dia takut kalau seandainya cahaya yang di dahinya itu menjadi fitnah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah untuk dipindahkan cahaya, dipindahkan pula ke tangannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aku takut jadi fitnah. Akhirnya dipindah ke mulutnya. Jadi kalau ngomong berkilau-kilau dia. Sebab itulah banyak masuk Islam orang Daus. Apa berarti Tufail yang dikenal karomahnya seperti itu lebih mulia dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Tidak. Tentu Abu Bakar dan Umar jauh lebih mulia, walaupun tidak dikenal karomahnya, kan begitu. Artinya bahwa karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah dan tidak bisa dipelajari ya. Karena ada orang yang kemudian memasukkan karomah ke benda-benda tertentu kemudian dijual. Umpamanya beli tasbih biasa, umpamanya di pasar-pasar itu, kemudian direndam di air, dibacakan apalah sholawat, zikir atau apa gitu kan, jadilah dia tasbih karomah. Dijual lah 1 juta. Ini mau jualan tuh apa? Ya kan? Nggak bisa, karomah itu nggak bisa diulang. Itu pertolongan dari Allah. Ya, ini disebut karomah namanya. Kemudian di sana yang nomor 4 disebut ma'unah. Ma'unah ini diberikan kepada siapa saja, ikhwan. Mungkin dia tidak terlalu taat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dia diberikan ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan. Umpamanya begini, antum di hutan nih. Antum di hutan, ya mungkin sholat ya sholat gitu, mungkin yang lain kurang lah, kadang sholat kadang maksiat gitu kan, tidak terlalu taat. Tapi terkadang Allah memberikan pertolongan kepada orang ini. Mungkin di hutan, tahu-tahu ketemu harimau, dikejarlah antum sama harimau, rupanya antum naik ke pohon, selamatlah antum. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Ini disebut ma'unah namanya, disebut ma'unah. Atau contoh dalam kisah, dulu ada seorang pedagang soleh, orangnya baik, dia ingin mengantarkan barang. Kalau di zaman sekarang kan ada istilah travel gitu ya, untuk antar barang antar daerah. Zaman dulu kan tidak ada travel. Mereka kalau mau ngantar dagang, para pedagang itu menyewa orang tertentu, kemudian dinaikkan di unta, berapa unta, kemudian diantar. Akhirnya ada seseorang yang menawarkan membawakan dagangannya ke unta-unta dia dengan harga yang murah dan dijanjikan jarak tempuh yang cepat, pakai jalan tikus mungkin bahasa kita. Akhirnya mau deal, oke, diangkat. Rupanya sama travelnya ini dibawa ke tengah padang pasir yang tidak pernah dilalui orang. Ini pedagang soleh ini bingung karena tidak pernah dia lewat sini. Ketika sampai di tengah padang pasir, kok banyak tulang belulang nih, banyak tulang-tulang manusia di situ. Mulailah dia curiga. Akhirnya dia minta berhenti dan mengatakan kepada travelnya, bang, ini kok banyak tulang manusia di sini, bang? Kata travelnya, rupanya kamu sudah tahu, saya ini bukan travel, saya ini penjahat. Oh, dia tahu ini penjahat. Dia mau ngambil barangnya, mau bunuh orangnya. Kata dia, kalau begitu ambillah barang, tapi jangan bunuh saya, biarkan saya balik. Maka kata penjahat ini yang ngaku travel ini, dia mengatakan, semua orang yang kubunuh ngomong begitu, tapi tidak saya lepaskan. Ketakutan dia. Akhirnya dia mengatakan, ya kalau begitu berikan waktu untuk aku melaksanakan 2 rakaat salat. Akhirnya dia ambil wudu dengan perasaan dagdikduk, namanya mau dibunuh habis itu kan. Kemudian ketika sholat, Allahu Akbar, tidak tahu apa yang dibaca. Ibaratnya kalau antum sholat ditodongkan pistol gitu ya, habis sholat antum didor, kira-kira Fatihah antum hafal gak? Kamu gak bingung karena udah jelas tuh habis sholat mati gitu kan. Stres orang ini, apa yang mau dibaca? Subhanallah, Allah ilhamkan ada surat yang melintas di pikiran dia. Apa suratnya?
amman yujibul muttar idza da'a fayaksifus su' ila akhiril ayat. Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang kesulitan manakala dia saat kesulitan? Dibacalah ayat itu cepat-cepat sama dia. Subhanallah. Ketika itu, ketika hampir dia selesai salam, dia melihat ada kuda putih, penunggang putih membawa pedang di tangannya, kemudian dengan cepat ke arah dirinya dan menebas orang jahat ini. Kata para ulama, itulah malaikat yang Allah kirim. Lah bisa saja dalam bentuk maunah kan itu ya, orang dapat pertolongan. Ya. Kemudian juga yang nomor 6 ada yang disebut dengan nomor 5 ada yang disebut al-ihanah. Ihanah ini bukan keanehan, tapi sebaliknya. Musailamah al-Kadzdzab, antum pernah dengar Musailamah al-Kadzdzab? Si nabi palsu di zaman Nabi yang memimpin orang-orang Yamama, ngaku nabi. Namanya ngaku nabi kan harus punya keanehan, mukjizat. Akhirnya adalah orang yang buta sebelah datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, ingin diobati matanya supaya dua-duanya melihat. Akhirnya sama Musailamah karena meniru Nabi itu kan pernah mengobati Ali ketika matanya sakit, diludahi sama Nabi, sembuh matanya. Akhirnya Musailamah pun meludahi mata orang yang buta sebelah. Ketika habis diludahi jadi buta dua-duanya. Namanya nabi palsu. Habis diludahi dua-duanya buta. Coba yang ya. Itu namanya ihanah, namanya dihinakan. Ya, bukannya sembuh malah nambah gitu ya. Kemudian yang nomor 6 ada disebut istidraj. Antum tahu istidraj? Istidraj itu artinya orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah taat, kerjanya maksiat, tapi usahanya tidak pernah bengkrak. Ya. Usahanya itu jalan terus, orangnya juga sehat terus, ya. Istrinya banyak lagi, rumahnya bagus, ya. Mobilnya mewah. Itu disebut istidraj. Ya. Jadi jangan cemburu umpamanya orang yang tukang sholat taat kepada Allah Azza wa Jal, asih buka cincau gulung tikar, besoknya buka cilok gulung tikar, besoknya pokoknya setiap usaha gulung tikar ya. Jangan kemudian kita katakan akhirnya adalah orang itu aja nggak sholat kok bisa usaha, mungkin gara-gara sholat saya jadi gulung tikar ini. Jadi istidraj, orang seperti itu diberikan istidraj, dibiarkan seperti itu sama Allah di atas kesenangan sampai pada waktunya, maka Allah akan kirim adab kepada orang tersebut. Itu disebut istidraj. Dan yang terakhir disebut as-sihru, sihir. Sihir ini lengket dengan dunia sihir, dunia dukun, paranormal, bomo dan yang semacamnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebutkan riwayat daripada Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi, muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia menukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan ucapan Imam Lais, seorang ulama Mesir. Katanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa'i fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah." Apabila engkau melihat seseorang yang berpenampilan agama, pakai jubah, pakai serban, janggutnya panjang, zikirnya lama gitu. Pokoknya penampilannya kayak penampilan agama. Mungkin dipanggil Gus, mungkin dipanggil Pak Yai, mungkin dipanggil Pak Ustadz, mungkin dipanggil Tuan Guru, mungkin dipanggil apalah nama besar tokoh agama. Tiba-tiba yamshi alal mah, bisa pula dia berjalan di air. Wa yatiru fil hawa, bisa pula dia terbang. Atau mungkin istilah kita ini dibakar kebal, dibacok kebal gitu ya. Bisa nonjok dari kejauhan terpental gitu ya. Aneh orang ini.
punya keanehan. Maka kata Imam Syafi'i, fala taghtarru bihi, jangan terperdaya dengan keanehan-keanehan itu, jangan silau dengan keanehan itu, tetapi timbang orang itu dengan Alkitab was sunnah. Kalau amalan dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, berarti mereka awliya'us syaitan, mereka adalah wali-wali syaitan. Tapi kalau memang amalan mereka sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kemudian punya keanehan seperti itu, maka mereka wali-wali Allah, kata Imam Syafi'i. Artinya di sini ketika Imam Syafi'i mengatakan apabila ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah amalannya tidak seperti itu, berarti dia menggunakan sihir, menggunakan bantuan jin, keanehan-keanehan seperti itu. Tetapi keanehan-keanehan zaman sekarang yang terjadi tidak mesti menggunakan jin, terkadang menggunakan trik-trik khusus, ya kan, trik-trik seperti tukang sulap gitu kan, pakai trik, pakai benda-benda atau pakai semacam obat-obat kimia, atau pakai kecepatan tangan, atau pakai pengalihan dengan ngomong banyak. Kayak tukang obat kan ngomong aja kan, dialihkan karena ucapan orang itu jadi nyihir juga tuh, ya, dialih-alihkan orang dengan hipnotis dan yang semacamnya. Ini pun tetap tidak dibolehkan, karena ini